A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kawan-kawan yang saya hormati, kehidupan merupakan suatu anugerah termahal yang diberikan Tuhan. Oleh karenanya, dan tentunya suatu keharusan bagi kita semua untuk mensyukurinya. Bagai emas atau logam mulia atau laksana permata berlian yang bernilai dan akan semakin berharga jika kita olah dan bentuk jadikan perhiasan yang memancarkan keindahan dan akan memberi kepuasan bagi setiap pemiliknya dan dapat memberi kesejukan bagi setiap mata yang memandangnya. Setiap manusia di muka bumi ini tentunya punya kehidupan masing-masing. Namun begitu, kita semua dihidupkan oleh Tuhan yang sama, yaitu Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Lalu bagaimana cara kita membuat kehidupan menjadi indah atau merasakan indahnya kehidupan? Tentu dengan cara mengikuti petunjuk ilahi atau petunjuk Tuhan itu sendiri yang telah dibawa turun oleh para rasul sebagai utusan dan telah disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW yang merupakan penutup para nabi. Oleh karenanya, berbuatlah dan kerahkan harta dan diri yang kita miliki untuk menciptakan keindahan di dalam kehidupan ini. Dan apa yang telah kita perbuat di dalam kehidupan sesuai dengan petunjuk ilahi, maka itulah nilai surga atau kepuasan diri yang kita dapatkan di dalam kehidupan. Maka marilah kita berlomba dalam berbuat kebaikan dan takwa. Dan tak semua perbuatan baik bernilai surga atau memberikan kepuasan jiwa, kecuali hanya perbuatan yang kita lakukan dengan satu tujuan, yaitu Allah dan keridhaannya, yang disebut dengan amalus sholihah. Sebab tak semua perbuatan baik disebut dengan amal soleh. Banyak orang yang berbuat baik, tapi belum tentu dia orang baik. Tapi orang yang baik pasti berbuat kebaikan. Nah, itulah gunanya kaji kok diulang-ulang agar kita dapatkan pemahaman. Karena untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kita butuh pemahaman akan sesuatu yang kita inginkan itu. Al-Quran yang merupakan petunjuk ilahi dan sebagai pedoman hidup di dalam kehidupan ini, bukan hanya sekedar bacaan atau hafalan yang didendangkan. Tidak hanya sebatas itu atau sekedar pengetahuan, tapi harus menjadi pengalaman diri sehingga bisa kita pahami. Karena untuk mendapatkan pemahaman kita butuh pengalaman, dan orang-orang yang mengalamilah yang akan bisa memahami isi Al-Quran. Karena Al-Quran itu terkumpul di dalam dada orang-orang yang mengalaminya. Kawan-kawanku semua, oleh karena itu mari kita jadikan Al-Quran sebagai pengalaman diri, bukan sekedar bacaan atau hafalan. Sebab penderitaan dan kesusahan hidup yang kita rasakan
itu dikarenakan ketidakpahaman kita akan kehidupan yang telah Allah berikan. Dan bagaimana kita akan selamat dan sejahtera di dalam kehidupan ini kalau kita tidak memahami Islam atau keselamatan itu sendiri secara kafah atau utuh. Janganlah engkau mati sebelum masuk Islam secara kafah. Sebab manusia itu tinggal atau berada di dalam apa yang dipahaminya. Oleh karena itulah, jika Allah memberikan kebaikan kepada seseorang, maka Allah pahamkan dia tentang Islam, tentang hidup selamat. Dan tempat tinggal orang yang selamat itu adalah Darussalam, tempat yang selamat pula, yang disebut dengan surga. Semoga bisa kita pahami bersama. Lebih dan kurang, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.